Lukas 18 pasal yang 18 ayat 35 sampai Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Pasal yang ke-19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus padanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Dari dua pasal ini, dari dua kisah ini, saya akan memberikan tema khotbah saya. Judulnya adalah orientasi kerajaan Allah. Ini adalah dua kisah yang terjadi secara berurutan. Jadi apa yang mau saya bahas adalah orientasi kerajaan Allah. Dari dua kisah ini saya akan bahas. Saya akan beri tema orientasi kerajaan Allah. Saya percaya ada baiknya kita dengar khotbah tentang gaya hidup kerajaan Allah daripada cuma gaya hidup kekristenan biasa. Amin. Nah, apa itu orientasi, saudara? Orientasi sebenarnya adalah sebuah proses di mana seseorang mengetahui keberadaannya dengan kesadaran waktu dan tujuannya. Memang agak rumit, saudara. Memang agak rumit. Kalau mau lebih gampangnya, lebih mudahnya tuh kita pergi ke sebuah mall. Di mall kan suka ada peta kan, ada map. Nah, kita berdiri di map itu, kita mau cari tempat yang mau kita tuju. Nah, di map itu akan ada dot merah. Dot merah itu tulisannya "You are here." Kamu berada di sini. Nah, dot merah itu adalah orientasi, saudara. Dot merah itu adalah orientasi. Artinya kita ada di sebuah tempat, yang kita mau ke sebuah tempat, dan semuanya itu berhubungan dengan waktu dan karakter saudara. Amin, saudara. Berorientasi itu sangat penting, saudara. Sebab berorientasi itu akan menunjukkan apa motivasi kita. Berorientasi itu kan menunjukkan bagaimana karakter kita. Dan berorientasi itu sangat penting, saudara, karena berorientasi itu akan membuat siapkah kita untuk mencapai kehidupan ini, saudara. Dan berorientasi itu, saudara, akan memberikan kita fokus yang tepat kemana kita akan bawa kehidupan ini. Amin. Nah, dari dua kisah itu, mari kita mundur sebentar. Kita ke Lukas 18 ayat yang ke-35. Ketika Yesus hampir masuk ke kota Yeriko, dia berjumpa dengan seorang pengemis, seorang yang buta dan mengemis. Kalau kita baca dalam kitab Markus 10 ayat 46, kita akan tahu orang buta itu namanya Bartimius. Bartimius, saudara. Nah, Bartimius jelas ditulis di situ. Dia duduk di pinggir jalan, dia mengemis, dia duduk di pinggir jalan, dia seorang pengemis, saudara. Dia sedang mengemis, saudara.
Amin. Saudara, orang mengemis karena apa, saudara? Orang mengemis biasanya kita anggap tuh orang mengemis itu dia karena dia kurang kebutuhan seperti makan, minum, pakai, betul? Itu orang mengemis, saudara. Nah, di situ dikatakan dengan jelas Bartimeus duduk di pinggir jalan dan dia mengemis. Nah, lalu ketika orang banyak lewat, Bartimeus bertanya, perhatikan ayat 36. Ayat 36 berkata, Bartimeus melihat orang banyak, dia berkata, apa itu? Garis bawahi kata apa itu, saudara. Karena ada banyak orang datang kepada Tuhan dengan pertanyaan apa itu. Orang beritahu dia Yesus orang Nazaret lewat. Lalu Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang tegur Bartimeus, orang tegur dia makin keras berteriak, saudara. Nah, perhatikan, sementara orang tegur dia, Yesus melihat, Yesus suruh panggil orang itu. Yesus suruh panggil Bartimeus, saudara. Ketika Yesus suruh panggil Bartimeus, Yesus bilang begini, perhatikan ayat 41, saudara. Yesus berkata, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat? Wow. Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat? Wow. Itu pertanyaan mahal, saudara. Coba kalau hari ini misalnya Tuhan bertanya di depan saudara dan Tuhan bilang, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat? Itu pertanyaan mahal sekali, saudara. Nah, saya yakin, saudara, terbanyak jawaban kita adalah kebutuhan apa yang sedang kita inginkan sekarang. Betul gak sih? Betul? Kalau kita belum kawin, kita udah cukup umur, kawin dong Tuhan. Betul gak? Kalau kita bekerja udah banting tulang, udah seperti gimana, sampai banting tulang sampai gimana, kepala jadi kaki jadi kepala, tapi seperti kesuksesan belum kelihatan, berhasil kayak sedikit Tuhan. Betul gak sih? Nah, kadangkala orientasi kita, orang percaya, orientasinya itu hanya pada kebutuhan, saudara. Betul? Nah, karena orientasi kita pada kebutuhan, makanya gereja punya upaya terbesar adalah menjawab kebutuhan manusia, saudara. Ya, gereja punya upaya terbesar adalah menjawab kebutuhan manusia. Padahal serius, saudara, kalau kita baca Alkitab baik-baik, saudara, ada yang lebih penting daripada cuma sekedar kebutuhan, saudara. Ya, kerajaan Allah kan, kerajaan sorga kan, ditulis dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa kata semuanya itu? Kita mundur ayat 25, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Semuanya itu adalah kebutuhan primer biasa. Tuhan bilang jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Ayat yang 32 berkata, semua itu dicari oleh orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu tahu apa yang kau memerlukannya. Tuh, saudara, bayangkan, Bapa tahu apa yang kita perlukan. Amin, saudara. Nah, ayat 33 baru dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa semuanya itu? Kebutuhan kita yang tadi, saudara. Betul? Nah, akan ditambahkan, saudara. Apa arti ditambahkan, saudara? Apa arti ditambahkan? Arti ditambahkan adalah bonus, saudara. Bonus, additional, saudara. Tahu bonus? Beli rumah dapat payung, saudara. Beli mobil dapat gelas, saudara. Beli komputer dapat pensil, saudara. Itu bonus, saudara. Nah, orang di dunia ini kebanyakan cuma cari bonus, saudara. Padahal Tuhan udah bilang bonus itu cuma tambahan, bonus itu nggak real, bonus itu nggak penting, bonus itu nggak terlalu penting, saudara. Yang penting adalah kerajaan Allah. Yang penting adalah kerajaan Allah turun atas hidupmu, saudara. Amin. Nah, sekarang saya tanya dulu, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah dinamika pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Dinamika pemerintahan Tuhan dalam hidupmu. Jadi kerajaan Allah adalah kalau Allah memerintah kita, itulah kerajaan Allah. Jadi pertanyaannya begini, saudara hanya akan hidup dalam kerajaan Allah kalau yang memerintah saudara adalah Tuhan.
Ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kata kerajaan Allah itu diganti dengan kalimat seperti ini. Kalau Allah memerintah, itulah kerajaan Allah. Makanya jangan jelas banget saudara. Dikatakan carilah dahulu pemerintahan Allah, baru semuanya itu akan ditambahkan. Amin saudara. Carilah dulu pemerintahan Allah, baru semuanya itu akan ditambahkan. Nah, harusnya dalam hidup ini orientasi kita adalah siapa yang memerintah kita, saudara. Siapa yang memerintah kita, betul? Nah, kadangkala orang melakukan segala sesuatu karena kebutuhannya yang memerintahnya, saudara. Betul? Orang melakukan segala sesuatu demi kebutuhannya dan karena kebutuhannya yang memerintah dia, saudara. Betul? Orang kemudian bekerja keras tinggalkan keluarga demi kebutuhannya. Orang kemudian apalagi menipu, berdusta, bahkan membunuh demi keluarganya, demi kebutuhannya, saudara. Betul? Betul, saudara? Nah, sangat disayangkan, saudara. Gereja masa kini hanya feeding kebutuhan manusia, saudara. Mereka lupa untuk mengajarkan bagaimana kerajaan Allah untuk turun dalam kehidupan manusia. Amin. Bartimeus jelas, saudara. Bartimeus itu jelas orientasinya itu Tuhan itu apa. Bartimeus orientasinya jelas banget, dia berkata Tuhan itu apa. Nah, ada banyak orang datang pada Tuhan dengan pertanyaan apa itu, bukan siapa itu, saudara. Dia cuma cari barangnya, dia cuma cari bendanya, dia tidak cari pribadinya yang hadir, saudara. Amin. Nah, apa orientasi? Bartimeus jelas banget orientasinya, saudara. Bartimeus itu, saudara, dia nggak pernah selesai, saudara, dengan kebutuhannya, saudara. Ya, Bartimeus itu seorang pengemis itu nggak pernah selesai dengan kebutuhannya, saudara. Karena pengemis itu adalah mentalitas, saudara. Ya, pengemis itu adalah mentalitas, saudara. Ada orang udah jadi sekolah, udah sarjana, udah jadi dokter, tapi mentalitasnya masih mengemis, saudara. Ya, ada orang yang udah jadi hamba Tuhan, udah jadi pendeta, udah dipakai Tuhan, tapi mentalitasnya masih mentalitas pengemis, saudara. Mentalitas menjawab kebutuhan, saudara. Amin. Salahkah menjawab kebutuhan, saudara? Enggak salah, saudara. Enggak salah menjawab kebutuhan, saudara. Tapi kan Tuhan sudah bilang, kalau cuma kebutuhan, Bapamu tahu, Bapamu yang akan mencukupkan, saudara. Amin. Jadi yang lebih penting adalah kerajaan Allah, saudara, daripada cuma kebutuhan biasa, saudara. Amin. Nah, apa mental kerajaan Allah? Nanti saya akan tunjukkan mental kerajaan Allah dalam kisah Sakius. Kita akan lihat mental kerajaan Allah seperti apa. Ya, kita bandingkan Sakius dengan Bartimeus. Bartimeus dengan Sakius kita bandingkan. Seperti saya bilang tadi, Bartimeus itu punya mental Tuhan itu apa. Kalau Sakius punya mental Tuhan itu siapa. Nanti kita bahas. Nah, untuk kali ini dulu orang suka bilang lebih enak Bartimeus daripada Sakius. Karena begini, saudara. Karena tuh orang tuh senang banget dengan pertanyaan, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat. Betul? Itu orang senang banget itu, saudara. Itu ibaratnya sudah dapat lotre, itu ibaratnya sudah dapat bonus yang luar biasa itu, saudara. Itu ibaratnya Tuhan bilang begini, ini cek kosong, gak ada isinya, lu isi sendiri. Betul? Orang senang banget dengan pertanyaan, apa yang kau kehendaki aku perbuat. Betul? Tapi kalau kerajaan Allah nggak begitu pertanyaannya, saudara. Kalau kerajaan Allah pertanyaannya nggak begitu. Kalau kerajaan Allah pertanyaannya begini, saudara. Apakah yang Tuhan kehendaki untuk aku? Apakah yang Tuhan kehendaki terjadi bagi kehidupanku? Itu kerajaan Allah, saudara. Betul? Itu baru kerajaan Allah. Nah, apa yang terjadi pada Bartimeus? Apa yang terjadi pada Bartimeus? Ya, Bartimeus menikmati mujizat Tuhan. Ya, dia disembuhkan Tuhan. Dia
memuji Tuhan, dia menari-nari, orang terinspirasi, selesai. Betul? Nggak ada salahnya saudara orang disembuhkan Tuhan, nggak ada salahnya orang memuji-muji Tuhan, nggak ada salahnya orang terinspirasi bahkan dia menari-nari buat Tuhan, nggak ada salahnya saudara. Tapi mau nggak kita naik level? Mau nggak kita naik level lebih lagi saudara? Yuk kita naik level lebih lagi saudara. Sekarang kita buka, kita lihat Sakius saudara. Kita naik level ke kerajaan Allah seperti apa, mentalitas kerajaan Allah seperti apa. Sakius saudara ditulis dengan jelas saudara. Sakius ditulis dengan jelas, dia dalam Alkitab ditulis dengan jelas dia adalah menjabat sebagai kepala saudara. Ya, kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Ditulis dia itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Di situ dengan jelas saudara dikatakan dia adalah seorang kepala, menjabat sebuah jabatan yang cukup penting saudara. Kepala pemungut cukai. Kalau di sini ya kepala pajak lah kira-kira gitu saudara. Betul? Nah, tapi di Alkitab jabatan ini adalah jabatan pengkhianat saudara. Jabatan ini adalah jabatan pengkhianat untuk orang-orang Yahudi saudara. Karena memang Roma sengaja mengkacaukan, dia pakai orang-orang Yahudi sendiri untuk tagih pajak supaya kalau orang-orang Yahudi itu ingin memberontak, mereka kan perang saudara sendiri, perang suku sendiri saudara. Ya itu triknya Romawi lah itu. Nah, tapi Sakius disebut pengkhianat bangsa saudara. Nggak enak kan saudara? Nggak enak kan disebut sebagai pengkhianat bangsa, betul? Nah, tapi lihat saudara, di ayat 2 tadi dikatakan kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya saudara. Dia seorang yang kaya saudara. Ditulis dengan jelas dia seorang yang kaya. Nah, orang kaya juga punya kebutuhan kan saudara, betul? Tapi kebutuhan orang kaya itu beda saudara. Kebutuhan orang kaya itu bukan yang kebutuhan primer tadi. Kebutuhan orang kaya itu ya kalau kita cuma salah menulis nama, salah nulis gelar, salah berupaya menguasai orang lain. Nah, itu kebutuhan orang kaya saudara. Tapi kalau kebutuhan orang kaya yang satu ini beda banget saudara. Dia kerinduannya, kita lihat kerinduannya. Di ayat 3 dia berkata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Beda kan saudara. Kalau Bartimeus, Tuhan itu apa? Kalau Sakius, Tuhan itu siapa? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu saudara. Betul? Jadi kerinduannya adalah bukan lagi kebutuhan. Kerinduannya itu adalah pengenalan akan Tuhan saudara. Kerinduan Sakius itu adalah mengenal Tuhan. Betul? Bukan lagi kebutuhan. Nah ini yang saya bilang, kecelakaan terbesar dalam gereja. Gereja nggak lagi mengajarkan tentang pengenalan akan Tuhan, tapi gereja mengajarkan tentang pemenuhan kebutuhan saja. Makanya ada banyak orang Kristen beras, saudara. Dikasih beras baru datang, dikasih uang baru datang, fasilitas baru datang, diiming-imingi uang, keberhasilan, kekayaan, kesembuhan, baru mereka mau datang. Semua itu adalah kebutuhan biasa, saudara. Tapi mau nggak orang mengenal Tuhan? Amin. Saya tanya lebih lagi, apakah saudara mengenal Tuhan? Ya, mohon maafkan saya. Saya harap saudara jangan tersinggung dengan pertanyaan saya. Apakah saudara mengenal Tuhan? Ya, itu pertanyaan serius saudara. Itu pertanyaan serius. Karena Alkitab berkata, itu adalah core saudara. Mengenal Tuhan itu adalah core, adalah fondasi yang kuat buat kita saudara. Alkitab berkata di akhir zaman nanti yang akan tolong saudara bukan jemaat gereja mana. Di akhir zaman nanti yang akan tolong saudara bukan berapa banyak uang yang saudara miliki. Di akhir zaman nanti yang akan tolong saudara bukan berapa banyak kekayaan yang saudara punya. Di akhir zaman nanti bukan berapa banyak koneksi yang saudara punya yang akan tolong saudara. Tapi di akhir zaman nanti menurut kitab Daniel 11 ayat yang ke-32 adalah dan umatku yang mengenal Tuhan, yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin.
Amin, saudara. Umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak, saudara. Amin. Tapi coba lihat kesaksian ini. Tapi Sakyus punya masalah, saudara. Dia badannya pendek, saudara. Dia badannya pendek. Ditulis dalam ayat 4, maka berlarilah ia. Nah, ini yang saya bilang. Untuk mengenal Tuhan, saudara, ada effort, ada upaya, saudara. Ada upaya. Saya yakin dia berupaya, dia berlari. Saya yakin dia harus tabrak orang, tempel somebody hell. Dia harus tabrak sana, tabrak sini. Dia berupaya, saudara. Dia berlari dengan apa? Dia mendahului orang banyak, ditulis di situ. Maka berlari dia mendahului orang banyak. Amin. Dia berupaya. Apa upaya saudara untuk mengenal Tuhan? Amin. Orang berupaya supaya ada makanan di meja makan. Orang berupaya supaya untuk hidup lebih makmur. Orang berupaya supaya hidup untuk lebih kaya. Ada upaya nggak kita untuk mengenal Tuhan? Orientasi saudara akan menentukan apa yang akan saudara capai dalam hidup ini. Amin, saudara. Orang berupaya, saudara, untuk mendapatkan itu semua, saudara. Ya, orang berupaya. Nah, terus ditulis lagi, dia nggak sampai di situ, saudara. Dia berupaya, di ayat 4 tadi dikatakan, lalu ia memanjat pohon ara, saudara. Dia masih memanjat, saudara, pohon ara, saudara. Orang yang punya orientasi pengenalan akan Tuhan akan melakukan segala cara untuk mengenal Tuhan. Dia akan melakukan segala hal, melakukan segala cara untuk melihat Tuhan, mengenal Tuhan. Orang yang punya orientasi mengenalkan Tuhan, mereka akan berdoa lebih banyak, mereka akan baca Alkitab lebih banyak, mereka akan dengar khotbah lebih banyak, mereka akan baca buku lebih banyak, mereka akan baca hal-hal yang membuat dia menambah pengetahuan rohaninya, saudara. Yang berurusan rohani, saudara. Dia nggak cuma habiskan waktu untuk melakukan urusannya yang tidak, untuk melakukan urusannya yang nggak terlalu penting, saudara. Amin, saudara. Ya, dia lakukan segala cara, saudara. Amin. Ayat 5, saudara. Ayat 5 ini ayat yang luar biasa, saudara. Ayat yang paling powerful, saudara. Ayat 5 ayat yang paling powerful. Ayat 5 dibilang ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat di atas dan berkata, Sakyus segera turun. Yesus melihat. Nah, ini saudara faktanya, saudara. Faktanya Yesus nggak pernah ketemu Sakyus, saudara. Sakyus nggak pernah berjumpa dengan Yesus. Sakyus nggak pernah kenal dengan Yesus. Mereka berdua adalah pribadi yang tidak saling mengenal, saudara. Ya, tapi saudara harus ingat, saudara harus tahu, Sakyus terdorong untuk mengenal siapa Yesus. Amin. Sakyus terdorong untuk tahu siapa itu Yesus. Sakyus terdorong, saudara, untuk mengenal. Amin. Ini yang saya mau bilang, saudara. Orang yang mau mengenal Tuhan dikenal oleh Tuhan. Orang yang mau mengenal Tuhan dikenal oleh Tuhan. Ya. Kalau ada sesuatu yang yang menarik perhatian Tuhan, adalah kerinduan saudara untuk mengenal Dia, untuk mengenal Tuhan. Ya. Kalau ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan, adalah kerinduan saudara untuk mengenal Tuhan, mengenal Dia. Ya. Ditulis dalam ayat 5 tadi, makanya muncul karunia marifat Tuhan Yesus. Yesus langsung muncul karunia marifatnya. Yesus langsung bilang, Sakyus, segeralah turun. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang. Terjemahan yang tepat adalah aku mau menginap. Aku mau menginap, bukan menumpang. Aku mau menginap. Sebab Tuhan mau bermalam. Tuhan mau bermalam dengan kita.
Dia mau punya hubungan yang intim dengan kita. Dia mau punya hubungan yang berarti dengan kita. Dia nggak mau cuma sekedar numpang cuma sekedar lewat. Dia nggak mau cuma sekedar bercanda, tapi dia mau cuma mempunyai hubungan yang berarti dengan dia. Amin, saudara. Saudara mesti bayangkan. Saudara mesti bayangkan, Sakyus pasti kaget, saudara. Sakyus kaget, saudara. Saudara pasti kaget. Gila, dia tahu nama gua. Siapa dia ini? Hebat banget dia. Siapa dia? Dia bisa tahu nama gua. Ada sejuta pertanyaan Sakyus pasti, saudara. Amin. Amin. Nah, tapi ini, saudara, ini semua bilang menerima dengan sukacita. Amin. Saudara yang di rumah bilang menerima dengan sukacita. Lalu Sakyus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu kata penting, saudara, menerima dengan sukacita. Sakyus turun, menerima dengan sukacita. Nah, stop. Tidak dibilang bahwa Yesus berkhotbah. Tidak dibilang bahwa Yesus mengadakan ceramah. Tidak dibilang bahwa Yesus mengadakan seminar. Enggak dibilang bahwa Yesus menegur Sakyus. Enggak dibilang bahwa Yesus tegur bahwa tukang pajak nggak boleh menagih cukai, nggak boleh. Enggak ditegur, saudara. Yang terjadi mereka hanya duduk makan, saudara. Mereka hanya duduk makan bersama, saudara. Orang di luar sana bersungut-sungut berkata bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa, saudara. Amin. Enggak ditegur loh, saudara. Kita baca ya, ayat yang ke-8, saudara. Enggak ditegur, saudara. Ini yang saya bilang, saudara. Mengapa orientasi kita harus seperti Sakyus, bukan seperti Bartimeus? Karena selebihnya akan memberikan perbedaan, saudara. Selebihnya akan memberikan perbedaan, saudara. Ya, kita baca ayat yang ke-8. Enggak ditegur, saudara. Enggak dikhotbahin, saudara. Ada sesuatu yang keluar dari dalam Sakyus, saudara. Sakyus tahu ada yang terbaik dari dalam dirinya. Seperti saya bilang berkali-kali, saudara, dalam upload YouTube saya yang kedua tentang kemurahan hati, saya bilang berkali-kali bahwa dalam diri kita ada yang terbaik. Pasti ada yang terbaik. Kita keluarkan yang baik-baik itu, saudara. Kita keluarkan yang baik dalam diri kita buat banyak orang, saudara. Karena kita hidup inside out, keluar dari dalam kita yang terbaik, saudara. Karena kita punya yang terbaik. Yesus Kristus berdiam dalam diri kita, saudara. Amin. Sakyus tahu dia punya yang terbaik itu, saudara. Ayat yang ke-8. Sakyus berdiri, saudara. Sakyus berdiri, dia berkata, Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan pada orang miskin. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sakyus bilang begitu, saudara. Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Ini yang saya bilang, saudara. Kalau orang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan hati itu, Tuhan. Ya, kalau orang berupaya untuk mengenal Tuhan, dia akan dapatkan kehendak Tuhan. Amin. Pak, Ibu, jangan sepelekan orang miskin. Pelajari Alkitab baik-baik. Tuhan menaruh wajahnya pada orang miskin. Masih ingat Matius ayat 25? Tema besarnya adalah penghakiman terakhir. Perumpamaan tentang kambing dan domba. Masih ingat perumpamaan itu? Tuhan bilang di akhir zaman nanti hanya ada dua kelompok, dipisahkan yang kiri dan yang kanan. Yang kiri kambing, yang kanan domba. Betul? Betul? Nah, yang kiri kambing, yang kanan domba. Nah, Tuhan bilang pada yang kambing, ketika aku lapar, kau tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kau tidak memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, kau tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kau tidak mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, kau tidak menjenguk aku.
Tuhan memberikan beberapa role. Lalu kambingnya bertanya, kapan aku melihat Tuhan lapar? Kapan aku melihat Tuhan haus? Kapan aku melihat Tuhan telanjang? Lalu Tuhan bilang, ketika engkau tidak melakukannya untuk salah seorang yang paling hina, yang miskin, yang melarat, yang terpenjara ini dan seterusnya, engkau tidak melakukannya untuk aku. Betul saudara? Tuhan bilang seperti itu saudara. Lalu Tuhan bilang kepada Tuhan balik kepada yang domba. Tuhan berkata, domba, terima kasih. Ketika aku lapar engkau berikan aku makan, ketika aku haus engkau berikan aku minum, ketika aku telanjang engkau berikan aku pakaian. Dombanya juga bingung saudara. Dombanya gak kaget. Kapan aku lihat Tuhan lapar ya? Kapan aku lihat Tuhan telanjang ya? Betul? Lalu Tuhan bilang pada domba, ketika engkau memberikan kepada salah seorang yang paling hina ini, melakukannya kepada salah seorang yang paling hina ini, kau telah melakukannya untuk aku. Nah, stop. Apa yang membuat perbedaan antara kambing dan domba saudara? Apa yang membuat perbedaan antara kambing dan domba? Cara mereka melihat orang hina saudara. Cara mereka melihat orang hina. Kadang-kala kita sombong saudara. Kadang-kala kita angkuh saudara. Kita merasa kita lebih diberkati saudara. Dengar baik-baik saudara. Berkat yang Tuhan beri pada saudara bukan cuma saudara untuk saudara nikmati sendiri saudara, tapi berkat Tuhan yang Tuhan beri pada saudara bukan cuma untuk saudara nikmati sendiri, tapi saudara bagikan pada orang susah, pada orang miskin saudara. Amin. Nah, stop. Udah separuh. Udah separuh hartanya habis. Lalu muncul lagi statement yang kedua. Ini statement yang mind blowing lagi. Ini statement yang kacau lagi, yang gak masuk akal lagi saudara. Dibilang, setengah dari minggu akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat saudara. Nah, sekarang saya tanya dulu pada saudara, apakah Sakyus pernah peras orang? Udah pasti dong saudara. Betul? Udah pasti. Kemungkinan besar seluruh orang di Yeriko dia pernah peras. Betul? Karena dia adalah kepala pajak. Dia adalah lintah darat kelas 1 saudara. Betul? Pasti semua sudah pernah dia peras. Apa yang dia bilang? Sekiranya ada yang sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa saudara? 4 kali lipat saudara. Jadi miskin dong dia saudara. Jadi ikut Tuhan jadi miskin dong saudara. Enggak. Sebab kekayaan kita bukan terletak daripada apa yang kita miliki saudara. Kekayaan kita terletak dari apa yang kita bagikan kepada orang lain. Halo. Ya. Kekayaan kita bukan terletak dari apa yang kita miliki, tapi kekayaan kita terletak dari apa yang kita bagikan pada orang lain. Amin saudara. Makanya ada Alkitab bilang, ada ayat bilang, ada orang menghemat begitu luar biasa tapi dia berkekurangan, tetap aja berkekurangan. Betul? Ada orang yang menyebar harta tapi dia nggak pernah berkekurangan, bahkan diberkati saudara. Betul? Betul saudara. Nah, saya nggak khotbah tentang abis ini, saya nggak suruh saudara untuk abis ini memberi, enggak. Saya nggak berbicara tentang supaya saudara abis ini memberi apa, memberi ini, memberi itu, enggak. Saya nggak bicara itu. Saya mau bicara orientasi dia bukan lagi mengambil saudara, tapi orientasi dia adalah berbagi saudara. Hidup ini hanya bisa berlangsung karena ada yang berbagi saudara. Hidup ini hanya bisa berlangsung karena ada yang berkorban buat saudara. Saudara ada sampai hari ini sebagai orang percaya karena pernah ada yang dikorbankan buat saudara. Bayangkan saudara. Waktu Sakyus berkata seperti itu, Yesus bilang begini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wow. Luar biasa saudara.
Yesus bilang anak manusia datang dan mencari yang menyelamatkan yang hilang. Wow. Saudara, Sakyus mau mengajarkan kita, Sakyus menginspirasi kita. Dia mau mengajarkan kita begini, saudara, bahwa pengenalan akan Tuhan lebih penting daripada harta kekayaan, saudara. Ya, pengenalan akan Tuhan lebih penting, lebih berarti daripada apa yang saudara bisa dapatkan dari dunia ini, saudara. Amin. Sebab kalau kita mengenal Tuhan, saudara, kita akan berpindah, saudara, pada dimensi yang lain, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan berpindah kepada sumber yang lain, saudara. Amin. Doa saya, yuk kita sama-sama mengenal Tuhan lebih lagi. Kita sama-sama dapatkan apa yang mau Tuhan sungguh-sungguh kita dapatkan, saudara. Kita sebagai orang percaya mengenal Tuhan bukan lagi untuk sebagai cara kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kita mengenal Tuhan sebagai cara bagaimana kita mengubah hidup kita supaya hidup kita bisa menjadi seperti Yesus, saudara. Hidup kita seperti Yesus, gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang seperti Yesus hidup, saudara. Amin. Saya akhiri khotbah saya dengan bercerita tentang Yesus, saudara. Sekitar 3-5 menit saya akhiri. Gak ada yang istimewa dari kelahiran Yesus, saudara. Gak ada yang terlalu istimewa dari kelahiran Yesus. Dia lahir di sebuah kandang domba, kandang binatang yang orang sebut kandang yang paling hina, saudara. Gak ada yang istimewa, saudara. Masih umur 2 tahun, gak ada orang yang seperti Yesus. Masih umur 2 tahun sudah menjadi fugitif, saudara. Umur 2 tahun sudah mengancam seorang raja. Herodes ketakutan, sehingga Yesus harus buron. Dia harus buron, dia harus berlari ke Mesir, saudara. Di Mesir sekitar 2-5 tahun dia tinggal di sana. Setelah selesai dia tinggal di sana, dia kembali. Dia nggak kembali ke Bethlehem lagi, tapi dia kembali ke Nazaret, tempat asal mula pasangannya Yusuf dan Maria. Dia jalani hidupnya as natural, sebagai anak tukang kayu biasa. Dia jalani kehidupannya seperti natural biasa, anak tukang kayu, saudara. Nggak ada yang istimewa. 12 tahun dia baru muncul. 12 tahun juga nggak ada yang terlalu istimewa dalam kehidupannya, saudara. Selain hubungannya dengan bapaknya, selain hubungan dia dengan bapaknya, sampai dia harus berkata kepada orang tuanya, apa urusanmu? Aku harus tinggal di rumah bapakku. Betul, saudara. 12 tahun dia baru muncul. Nggak ada yang istimewa selain hubungannya dengan bapaknya, saudara. Dia habiskan waktu berhari-hari dengan bapaknya, saudara. Setelah itu namanya nggak disebut lagi, saudara. Setelah itu nggak pernah ditulis-tulis lagi namanya, saudara. Nah, ketika Yusuf orang tuanya meninggal, kita kan tahu Yesus lahir dari benih Roh Kudus. Yesus lahir dari benih Roh Kudus. Dia dikandung Maria dari benih Roh Kudus. Tapi kan kita juga tahu bahwa Yusuf punya anak yang lain dari Maria, punya anak biologis yang lain. Ada anak yang bernama Yakobus, Yudas, Simon, Yusuf, dan nama-nama lain. Jadi Yesus punya saudara-saudara yang lain. Betul? Yesus harus menjadi anak yang tertua yang menjalankan bisnis tukang kayunya, saudara. Amin. Nah, setelah itu hilang di peredaran kurang lebih 16 tahun, saudara. Nggak ada yang tahu lagi, saudara. Amin. Nggak diceritakan lagi di Alkitab, saudara. Nggak ada yang tahu, saudara. Amin. Sampai sekitar umur 30 baru dia muncul, saudara. Umur 30 dia baru muncul, saudara, sebagai orang yang diurapi Tuhan, saudara. Anehnya, sepupunya kenal betul dengan dia, saudara. Sepupunya kenal betul dengan dia. Siapa di sini yang punya sepupu? Sepupu kita bisa tahu kejelekan kita. Nah, dia lagi ngutang melulu. Lah, dia lagi pembuat masalah melulu. Lah, dia lagi kalau dia selalu bikin ribut, bikin onar terus, betul? Tapi ini Yohanes Pembaptis, saudara, yang berkata, inilah anak domba Allah yang akan menyelamatkan seisi dunia. Betul? Bahkan waktu Yesus mau dibaptis sama Yohanes, Yohanes berkata, aku gak layak untuk baptis engkau. Yesus bilang, baptislah supaya kehendak Allah dinyatakan. Betul? Nah, lalu
Yesus dibaptis, dia keluar dari air, dan 3,5 tahun dia melayani, saudara. Hidupnya naik dan turun begitu cepat, saudara. Ya, 3,5 tahun dia naik. Setelah dibaptis, hidupnya naik dan turun begitu cepat, saudara. Ada orang senang, ada orang nggak senang, selayaknya seorang pemimpin, saudara. Ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang senang, ada yang nggak senang. Selayaknya seorang pemimpin. Ada yang ikut sungguh-sungguh, ada yang ikut bercanda, ada yang ikut benar-benar, ada yang ikut main-main, saudara. Ada yang ikut cuma mau makan anggur dan makan roti dan minum anggur, tapi rotinya habis, mereka meninggalkan. Ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-6. Betul? Hidupnya cuma mau menyatakan satu kata, penuh dengan kasih karunia, saudara. Amin. Selesai 3 tahun, ditangkap, disalib, disiksa, disalib, mati, saudara. Bangkit, cuma 3,5 tahun. Amin, saudara. Tapi orientasinya, saudara, orientasinya yaitu kerajaan surga, saudara. Orientasinya adalah pemerintahan Tuhan, saudara. Orientasinya pemerintahan Tuhan. Hari ini, saudara, nggak ada manusia yang begitu menginspirasi dunia seperti yang Yesus lakukan, saudara. Ya, hari ini Yesus adalah pribadi yang paling dirayakan di seluruh dunia, saudara. Ya, hari ini, saudara, He is the most celebrated person in this universe, saudara. Dia adalah pribadi yang paling dirayakan sejagat raya ini, saudara. Amin, saudara. Dia dirayakan karena apa, saudara? Yesus dirayakan karena apa? Karena kesederhanaannya, saudara. Dia dirayakan karena apa? Kesederhanaannya, kerendah hatian. Dia berbagi seluruh kehidupannya, saudara. Amin. Nabi-nabi cuma datang membagi perjanjian, membagi nubuatan. Tapi Yesus datang membagi seluruh kehidupannya. Dia bagi seluruh kehidupannya, saudara. Amin. Yesus seperti inikah yang harus kita kenal, saudara? Ya. Atau saudara mau kenal Yesus yang borju mungkin? Yesus yang pamer mungkin? Yesus yang angkuh mungkin? Sombong? Yesus yang seperti apa yang saudara mau kenal? Yesus yang kita kenal, saudara, diam-diam dia kunjungi orang berdosa, duduk makan dengan orang berdosa, saudara. Dia mau menyelamatkan mereka, saudara. Yesus yang kita kenal, saudara, berjumpa dengan perempuan pelacur. Dia nggak rendahkan perempuan pelacur itu cuma karena dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh, saudara. Ya, dia menghargai manusia apa adanya, saudara. Dia benci dosa, tapi dia nggak pernah menolak orang berdosa, saudara. Dia hargai manusia apa adanya, saudara. Yesus yang kita kenal, saudara, berjumpa dengan anak kecil. Dia mengasihi anak kecil, saudara. Dia menghargai anak kecil, saudara. Dia memeluk anak kecil, saudara. Ya, dia mengatakan bahwa Bapa mengasihi dia. Yesus yang kita kenal, saudara, berjumpa dengan orang miskin, saudara, yang berkata kepada orang miskin, berbahagialah engkau yang miskin. Hah? Miskin bahagia? Dari mana? Betul? Dia ubah cara pandang kita semua. Dia ubah cara pandang manusia. Dia cuma mau bilang bahwa Bapa mengasihi kita. Bapa mengasihi kita semua. Amin, saudara. Yesus yang seperti ini yang harus kita kenal, saudara. Yesus yang seperti ini yang kita kenal. Yesus yang kita kenal seperti ini, yang berkata, jika orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu, saudara. Yesus yang seperti ini yang berkata, jika orang minta engkau berjalan 1 mil dengan dia, berjalanlah dengan dia 2 mil. Yesus yang seperti ini yang berkata, jika orang meminta jasmu, berikan juga bajumu. Ada kemungkinan pulang telanjang kan, saudara? Betul? Ada kemungkinan pulang telanjang kan?
Tapi Yesus yang seperti ini, saudara, yang telah menginspirasi seluruh dunia, saudara. Yesus yang seperti ini yang telah menginspirasi orang seperti Mother Teresa. Yesus yang seperti ini yang telah menginspirasi orang-orang yang tokoh-tokoh iman yang buku-bukunya mungkin kita pernah baca, saudara. Yesus yang seperti ini, saudara, yang harus menginspirasi saudara dan saya untuk kita hidup lebih lagi buat Tuhan. Bukan cuma untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau kita dapatkan. Tuhan berkati saudara. God bless you. Amin.